Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik, penalaran matematika, barisan deret, bagian kelima atau part 5. Nomor 1. Setengah dari suku tengah suatu deret aritmetik adalah 16. Apabila suku terakhirnya adalah 62 dan suku ke-8 adalah 16, maka banyaknya suku deret tersebut adalah A21, B25, C28, D31, dan E34. Kita jawab. UT adalah suku tengah ya, itu adalah A ditambah UN per 2. Nah, sedangkan di sini setengah dari suku tengah, berarti 1/2 dari UT. Di 1/2 dari UT artinya 1/2 kali A ditambah 60 per 2. Nah, ini adalah 16, jadi 1/2 UT itu 16, berarti A tambah 62 itu per 4, atau 64 sama dengan 4 ke 16 ya. 64 sama dengan A ditambah 62, itu 64 dikurang 62 sama dengan A, atau A itu sama dengan 2. Dari suku awalnya kita sudah dapat A sama dengan 2. Selanjutnya UN itu artinya A ditambah N kurang 1 kali B. Maka U8 itu sama dengan 2 ditambah 8 kurang 1 kali B, itu sama dengan 16. Jadi 2 dikali 7B ke 8 kurang 1 kan 7 ya, 7B sama dengan 16, maka B nya itu sama dengan 2, jadi bedanya juga 2. Suku terakhirnya adalah 62, maka UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, berarti 62 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 2 dalam kurung N kurang 1 kali 2, atau 62 sama dengan 2 ditambah 2N kurang 2, atau 2N sama dengan 2 dan N nya adalah 31. Jadi jawabannya adalah D31. Selanjutnya nomor 2. Deret geometri 1 ditambah 3 log X kurang 5 ditambah 3 log kuadrat X kurang 5 konvergen jika A 0 lebih kecil X lebih kecil 5, B 5 lebih kecil X lebih kecil pada 8, kemudian C 5/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8, kemudian D 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada sama dengan 8, dan E itu 5/3 lebih kecil X lebih kecil daripada 8. Kita jawab. Deret geometri konvergen jika min 1 lebih kecil R lebih kecil pada 1. R nya kita ambil saja langsung, U2 bagi U1, yaitu 3 log X kurang 5 bagi 1, hasilnya adalah 3 log X kurang 5. Sehingga min 1 lebih kecil R lebih kecil 1 itu menjadi min 1 lebih kecil daripada 3 log X kurang 5 lebih kecil pada 1. Kita tinjau dulu, 3 log X kurang 5 lebih kecil pada 1. Maka hal ini bisa menjadi 3 log X kurang 5 menjadi 3 log 3. Jadi satu ini kita ganti 3 log 3. Maka X kurang 5 itu lebih kecil pada 3. Atau bisa kita katakan X itu lebih kecil pada 8. Ini pindah ke sebelah kanan, menjadi 5 tambah 3. Hasilnya adalah X lebih kecil pada 8. Selanjutnya kita tinjau 3 log X kurang 5 lebih besar daripada min 1. Hasilnya adalah 3 log X kurang 5 lebih besar pada 3 log 3 pangkat min 1 ya. Jadi hasilnya ini ya, sehingga X kurang 5 itu lebih besar daripada 1/3, karena 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3 ya. Jadi kita tulis di situ X kurang 5 lebih besar daripada 1/3, atau X itu lebih besar daripada 5 ditambah 1/3, atau X lebih besar sama lebih besar daripada 5/3. Maka 5/3 itu lebih kecil daripada X, dan X nya itu juga lebih kecil daripada 8. Jadi jawabannya adalah E, 5/3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 8. Nomor 3, jika Pn sama dengan log 2 tambah 2 log kuadrat 2 ditambah dan seterusnya tambah log
pangkat N 2 dan limit N mencatat hingga Pn itu sama dengan P, maka 5 pangkat P sama dengan berapa? A52 B5 C2 log 5, kemudian D itu 2 dan E adalah 25. Kita jawab. Deret di atas adalah deret algoritma geometri dengan R itu kita lihat suku keduanya 2 log kuadrat 2 dan suku pertamanya log 2. Jadi 2 kuadrat 2 per log 2 itu sama dengan log 2. Berarti kalau dia bentuknya pangkatnya ini n-nya tak terhinggai, maka Sn ini tak terhinggai sama dengan log 2 per 1 kurang log 2. Jadi Sn dengan n-nya tak terhinggai itu adalah rumusnya A per 1 kurang R. Atau log 2 itu per log 1 ini log 10 ini kan log ini artinya bilangan pokoknya itu 10, berarti ini 1 ini bisa kita tulis log 10 atau 10 log 10. Kemudian kita pakai lagi log 2 itu, kalau logaritma itu pengurangan, maka kalau kita gabung itu menjadi pembagian. Di log 2 per log 10 bagi 2. Tahu di sini log 2 per log 5. Nah, ada rumusnya ya, menjadi P log A per P log B sama dengan B log A. Jadi karena di sini log 2 per log 5 di mana P-nya adalah 10, maka ini menjadi 5 log 2. Jadi bagian bawahnya ini bilangan ini menjadi dengan pokok, jadi 5 log 2. Sehingga 5 pangkat P itu sama dengan 5 berpangkat 5 log 2 itu hasilnya 2. Ada rumus mengatakan bahwa A berpangkat A log Y itu hasilnya sama dengan Y ya. Karena A pangkat P sama dengan Y, maka A pangkat Y sama dengan P. A log Y sama dengan P, maka A pangkat P sama dengan Y. Nah, ini seperti ini ya. A log 2 itu berarti sama dengan 2. Sehingga jawaban yang benar adalah D sama dengan 2. Selanjutnya nomor 4. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang dalam kurung 2K tambah 4 kali X ditambah 3K ya, di dalam kurung 3K tambah 4 sama dengan 0. Kedua akar itu bilangan bulat dan K-nya konstan. Jika X1, K dan X2 merupakan 3 suku pertama deret geometri, maka suku ke N deret tersebut adalah A min 1, B 2 kali min 1 pangkat N, C min 1 dalam kurung min 1 pangkat N, D 1 tambah min 1 pangkat N, dan E 1 dikurang min 1 pangkat N. Kita jawab. Persamaan kuadrat umum itu X kuadrat itu dikurang X1 tambah dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Persamaan X kuadrat dikurang dalam kurung 2K ditambah 4 kali X ditambah 3 dalam kurung 3K ditambah 4 sama 0 membentuk X1 tambah X2 itu sama dengan 2K tambah 4. Jadi kita lihat pola kesamaannya ya. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan 3K tambah 4. U1, U2, U3 adalah berturut-turut X1, K, X2. Sehingga R itu U2 per U1, U3 per U2 itu menjadi U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Jadi K kuadrat itu sama dengan X1 kali X2. Atau K kuadrat itu sama dengan 3K ditambah 4. Atau kemudian kita bisa membantu lagi persamaan kuadrat lainnya adalah K kuadrat kurang 3K kurang 4 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah kalau kita faktorkan ini menjadi K tambah 1 dikali K kurang 4. Jadi untuk mendapatkan pemfaktoran itu carilah dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya min 3 K kemudian kalau dikalikan hasilnya min 4. Jadi 1 dengan min 4, 1 tambah min 4 itu min 3, 1 kali minus 4 itu min 4. Jadi K nya itu menyelesaikannya itu adalah K
K sama dengan min 1 atau K nya sama dengan 4. X kuadrat kurang 2K ditambah 4X tambah 3K tambah 4 sama dengan 0. Kita masukkan K nya. Jadi untuk K sama dengan min 1, jadi Kx kuadrat kurang 2 kali min 1 ditambah 4x tambah 3 kali min 1 tambah 4. Setelah itu hasil persamaan kuadratnya sama dengan ini x kuadrat kurang min 2 tambah 4x ditambah min 3 tambah 4 sama 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Atau kita bisa buat menjadi x kurang 1 pangkat 2. Karena x kurang 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah x kali x dikurang x, kemudian min 1 kali x jadi menjadi min x, dan terakhir min 1 kali min 1 itu 1 sih, sehingga membentuk persamaan x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Hasil penyelesaiannya itu x1 x2 nya itu sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 4 ya, dari sini 4 kita dapatkan x kuadrat dikurang 2 kali 4 tambah 4 x ditambah 3 kali 4 tambah 4 itu sama dengan 0. Atau di sini katakan dalam kurung 8 tambah 4x ditambah 12 tambah 4. 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Atau ditulis x kuadrat kurang 12x tambah 16x sama dengan 0. Kalau kita menyelesaikan ini, kalau kita faktorkan ini kayaknya susah ya. Tidak didapat dua bilangan. Kalau dijumlahkan min 12, kalau dikali hasilnya adalah 16. Kalau misalnya bentuknya seperti ini tidak dapat dicari angka bulatnya, sebenarnya sampai di sini sudah jawabannya, langsung ke pengujian K sama dengan min 1 ya. Tapi kita lihat dulu hasilnya apakah benar dia itu tidak bulat. Dengan A sama dengan 1, B min 12 dan C sama dengan 16. Dari bentuk ini kita bisa memakai rumus ABC untuk mendapatkan kuadratnya. Akar-akarnya. Jadi A-nya ini kita ulangi lagi, A sama 1, B min 12 dan C 16. Dengan menggunakan rumus ABC diperoleh X1 sama min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2. Jadi ini rumus ABC ya. Berarti min 12 tambah kurang akar min 12 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 16 per 2 kali 1. Sama dengan 12 ditambah plus minus ya. Akar 144 kurang 64 per 2. Hasilnya adalah 12 plus minus akar 80 per 2. 12 tambah plus minus akar 80 itu ini per 2 bisa dibuat menjadi 16 kali 5. Jadi kita usahakan mencari akar pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 80. Jadi 16 kali 5 itu 80. 16 itu bisa kita cari akarnya itu 4. Sehingga modelnya menjadi 12 plus minus 4 akar 5 per 2 atau 6 ditambah 2 akar plus minus 2 akar 5. Jadi X1, sehingga X1 nya sama dengan 6 ditambah 2 akar 5 atau X kuadrat sama dengan 6 kurang 2 akar 5. Ini sebenarnya di K1 tadi min 1 ya. Ya. Itu sudah selesai ya. Sudah selesai pencariannya, tinggal langsung saja kita masukkan itu tadi K-nya ya, ke suku-sukunya ini ya. K-nya tadi itu dalam rumus untuk R-nya ya, yang direct geometri A UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Nah, tadi ada keterangan di soal karena suku-sukunya bilangan bulat, maka yang paling cocok itu adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 seperti pada K-nya tadi yang pertama. Bisa kita nanti kita lihat lagi K-nya yang pertama itu. Nah, ini dia K-nya sama dengan min 1 ya. Nah, jadi sampai sini R-nya itu kita bisa lihat U2 per U1, U3 per U2. Jadi K kuadrat itu sama dengan 1 kali 1. Jadi U2 nya tadi kan K, di sini U1 kali U3. Maka K-nya itu ada 2, min 1 atau K sama dengan 1. R sama dengan 1 atau R sama dengan min 1. Jadi di sini tadi K min 1, berarti di sini R-nya jadi min 1 U1, K-nya R-nya 1 atau R-nya min 1. Selanjutnya kita lihat untuk UN RN kurang RA berpakaian RN kurang 1 didapatkan
Untuk R sama dengan 1, maka UN itu 1 dikali 1 pangkat N kurang 1 atau 1 pangkat N. Untuk R sama dengan min 1, kita dapatkan UN sama dengan 1 kali min 1 pangkat N kurang 1 atau min 1 pangkat N dikali N min 1 pangkat 1 atau min dalam kurung min 1 pangkat N. Jadi jawaban yang benar adalah C. Min dalam kurung min 1 pangkat N. This is not a dream. Kemudian nomor 5. Jika X kurang 50, X kurang 14, X kurang 5 adalah tiga suku pertama suatu deretan geometri tak hingga, maka jumlah semua suku-sukunya adalah A minus 96, B minus 64, C minus 36, kemudian D minus 24, dan E minus 12. Nah, dari sini kalau dia biasanya menunjukkan hingga itu pasti R-nya itu lebih kecil daripada 1. Kita jawab. Nah, untuk R untuk deret geometri itu UN per UN kurang 1. Nah, karena di sini di atas itu ada U2, U1 dan U3, berarti U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Kita tulis. Jadi X kurang 14 per X kurang 50 sama dengan X kurang 5 per X kurang 14. Tahu bisa kita tulis X kurang 14 per kuadrat kali sama dengan X kurang 50 kali X kurang 5. Nah, jadi kita kasih silang ini ke sini, ini ke sini, jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita kuadratkan ini, X kuadrat dikurang 28 minus 28X ditambah 196. Sedangkan ini X kuadrat kurang 55X ditambah 250. Jadi X kali X kuadrat, X kali minus 5, minus 5X, minus 50 kali X, berarti minus 50X, kita jumlahkan menjadi min 55X. Kemudian min 50 kali min 5 hasilnya adalah positif 250. Begitu juga sebenarnya yang bagian sini ya, X kurang 14. Sama saja cara prosesnya. Nah, kemudian min 55 ini kita pindahkan sebelah kiri menjadi positif, 196 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif. Hasilnya adalah 55X dikurang 28X sama dengan 250 kurang 196. Sini hasilnya 27X sama dengan 54. Didapatlah 54 bagi 27, hasilnya adalah 2. Sehingga deretnya yang di atas 2 kurang 50 minus 48, 2 kurang 14 minus 12, kemudian 2 dikurang 5 hasilnya minus 3. R-nya itu U2 per U1, berarti bisa kita lihat min 12 per min 48 hasilnya adalah 1/4. Sehingga S tak terhingga itu menjadi A per 1 kurang R berarti minus 48 ya. Ini minus 48 dibagi 1 kurang 1/4 R nya. Minus 48 per 3/4 itu hasilnya adalah minus 64. Jadi jawabannya adalah B, yaitu minus 64. Jangan mencari hidup, cukup hadir untuk orang yang Anda cintai. Maxim Legis. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.